hari Minggu, kita tetap ibadah sama Tuhan ya, tetap semangat ya semua ya. Oke, kita akan mulai ibadah pada hari ini, kita naikkan pujian Bapakku Datang Padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan bersorak-sorai untuk nama-Mu Bapa. Biarlah di rumah juga Tuhan, Kau juga lingkupi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah beranjak bersyukur. Haleluya, amin. Ye, tetap semangat ya anak-anak semua ya, dan di gereja ya. Kita bagi semua berdiri yuk, kita naikkan pujian Aku Cintai. Sebagai gerakan semua ya, yang di rumah juga ya.
di rumah, kita masih beribadah, kita tetap duduk sama Tuhan, tetap cinta sama Tuhan. Amin. Ya, kita akan pujian kudaki-daki. Pakai gerakan ya. Jadi tetap pakai gerakan semua ya di rumah ya. Ku bangun jadi dua.
kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan duduk diam di dalam bait-Mu Bapa. Bila kami juga duduk diam Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan lingkupi kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ngomong-ngomong, kamu tadi ngasih persembahan berapa? 500.000. Oh, jadi masih banyak anakku. Emang kamu berapa? Aku 1,5 juta. Haha, kan 1,5 juta sama 500.000 kan sama. Ya nggak sama lah. Coba juta sama ribu, banyakan mana? Juta, ribu. Juta, ribu. Banyakan juta. Ya, jadi kan banyak anakku. Oh iya ya. Lihat siapa itu yang datang. Ayo, kalau gitu, ayo kita dengarkan firman Tuhan dulu. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi Bu Guru. Lydia banyak bawaan ya. Anak-anak yang di rumah masih duduk manis? Ya. Kalau kita saksikan tadi, drama singkat tadi, kita ingat tentang satu kisah istimewa. Kisah istimewanya ada di sini. Ya, di sini ya. Anak-anak punya Alkitab semuanya? Ayo kita mau buka Alkitab kita. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita baca sama-sama ya. Judulnya Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat selanjutnya, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, apa yang menjadi istimewa dalam kisah ini ya? Kisah ini, pengalaman ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika saat beribadah. Seperti pagi hari ini. Ternyata Tuhan itu memperhatikan bukan hanya orang-orang dewasa saja ya. Dalam ayat yang 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak. Tuhan memperhatikan orang banyak waktu beribadah. Pagi hari ini Tuhan bukan hanya memperhatikan anak-anak yang ada di gereja ini,
Tapi Tuhan juga mengunjungi anak-anak yang di rumah. Apakah anak-anakku siap mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun tidak di gereja? Nah, Tuhan memperhatikan. Ada yang sudah mandi, ada yang belum mandi. Tuhan juga tahu loh. Ayo, itu yang senyum-senyum berarti yang di rumah ada yang belum mandi. Kalau yang di sini semuanya sudah wangi-wangi, sudah siap ya. Tapi yang di rumah-rumah Tuhan juga tahu. Tadi aku kesiangan, tidak sempat mandi. Oh iya jam 8 ada streaming. Aku harus buka HP untuk melihat, mengikuti ibadah. Ada yang duduk biasa-biasa saja. Ada yang melompat-lompat, menyanyi-menyanyi dengan sungguh-sungguh. Nah, semuanya Tuhan perhatikan ya. Terus lagi ayat yang 42, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah ini beribadah tentang persembahan. Tuhan memperhatikan di dalam kisah ini orang banyak itu memberikan persembahan. Kebanyakan mereka orang kaya. Tuhan tadi melihat memberikan persembahan yang banyak orang kaya ya. Sudah biasa kalau orang kaya itu memberi banyak. Tapi kalau orang kaya memberi sedikit, berarti pelit, itu namanya, bukan hal yang biasa ya. Terus Tuhan tertarik dengan keadaan seorang janda yang miskin ini. Biasanya kalau miskin kan tidak punya apa-apa. Tapi janda ini membawa persembahan. Apa yang dibawa persembahannya? 2 peser, 1 duit, satu-satunya uang yang dia miliki. Bahkan orang di sekitarnya pun tidak akan melihat, uangnya piro, berapa. Tapi kalau persembahannya orang kaya, wow, banyak sekali ya. Nah, semua orang memperhatikan. Ini persembahannya seorang janda ini cuma 2. Tidak berarti, tidak berharga. Tapi dalam ayat selanjutnya Tuhan mengatakan, nah, ini yang menarik. Ayat yang ke-43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Berarti ini sesuatu yang penting ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi banyak, lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam persembahan. Loh. Orang kaya tadi banyak. Ya, jumlahnya banyak. Sampai enggak hitung, Tuhan enggak nyebutkan berapa. Pokoknya banyak ya. Kalau janda miskin tadi 2, karena bisa dihitung, klutuk persembahannya 2 kali. Jadi mudah dihitung. Kalau banyak enggak bisa dihitung kalau enggak satu-satu, iya kan? Nah, sekarang Bu Lydia mau tanya, di sebelah tangan Bu Lydia ini 1, 2, 3, 4, 5. Berapa keping ini? Ayo yang bisa hitung, anak-anak. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa anak-anak? 5. Coba bandingkan dengan yang di sebelah sini tangannya Bu Lydia. Berapa? 1, 2. Coba anak-anak itu. 2 dengan 5, banyak mana? 5. Banyak 5, pintar sekali. Banyak 5. Jumlahnya, nanti Kak Paul dapat hadiah dari bahasa. Jumlahnya banyakan 5. Dan ini cuma 2. Tapi Tuhan Yesus kok berkata, yang tadi, orang kaya tadi memberi banyak. Tapi kenapa janda yang 2 ini, 2 peser, 1 duit ini kok dikatakan lebih banyak? Nah, jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ayo kita baca. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Orang kaya itu memberi dari semua kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah,
Janda ini cuma punya 2, sedangkan orang kaya tadi punyanya lebih dari ini. Anak-anak tahu kalau orang kaya itu banyak tabungannya ya, banyak persediaannya. Bahkan di rumah ada makanan, ada banyak lagi yang bisa menjamin hidupnya ya. Tetapi janda ini yang dimiliki cuma satu-satunya yang berharga, yaitu 2 ini. Setelah diberikan kepada Tuhan, tidak punya apa-apa lagi. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kira-kira persembahan tadi mana yang diterima oleh Tuhan? Semuanya diterima. Orang kaya memberi persembahan diterima. Orang miskin yang cuma sedikit semuanya diterima. Nah, tadi anak-anak yang menyanyi dengan sungguh-sungguh, Tuhan senang. Yang enggak sungguh-sungguh juga diterima sama Tuhan. Satu yang membedakan. Apa anak-anak? Memberi dengan hati yang, nah ini ya, bacakan dulu Lydia, yang enggak salah. Janda tadi, kenapa persembahannya kok berkenan? Nah, semuanya diterima, tapi ini yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan, memberi persembahan dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, tadi anak-anak datang ke beribadah kepada Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Hatinya sungguh-sungguh apa? Biasa-biasa saja, seperti orang kaya tadi. Yang biasa aku memberi persembahan banyak. Nah, enggak ya. Dengan hati yang sungguh-sungguh, taat, sepenuh hati, full hatinya, ndak separuh. Ya, itu persembahan yang berkenan kepada Tuhan, full. Kalau menyanyi ya menyanyi sungguh-sungguh. Persembahan ndak hanya uang, tapi waktu. Nah, minggu kemarin waktu kita persembahkan kepada Tuhan. Pagi Minggu jam 8, aku harus siap-siap, cepet-cepet mandi, sarapan, supaya kalau ketika ibadah mulai, aku siap. Tidak ngantuk, tidak lapar, tidak dengan sambil tidur-tiduran, tidak dengan sambil makan permen, tapi sungguh-sungguh memuji Tuhan. Nah, itu persembahan anak-anak kepada Tuhan. Terus yang kedua, dengan hati penuh dengan iman, nah, percaya. Janda tadi memberikan semua satu-satunya yang dia punya. Bukan hanya uangnya, menyerahkan semua ketakutannya. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Janda ini tidak takut, menyerahkan. Selain persembahannya, dia menyerahkan ketakutannya, kekhawatirannya. Takut apa? Kalau sudah diberikan kepada Tuhan, kan uangnya habis. Besok makan apa? Nah, janda ini tidak mempedulikan. Dia percaya dengan iman. Janda ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memelihara. Dia memberikan semuanya, tidak akan menjadikan dia miskin, karena memang sudah miskin. Maksudnya tidak membuat dia terlunta-lunta atau sampai tidak bisa makan. Tuhan sanggup memelihara hidupnya, itu yang menjadi prinsip seorang janda tadi ya. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga, dia memberikan dengan hati yang bersyukur. Bersyukur itu berarti bersukacita, senang. Apalagi ya, ini cerah ya, bersukacita, senang. Dia memberi dengan tulus, senang. Karena apa? Sebagai tanda menghormati Tuhan, sebagai tanda terima kasih Tuhan, karena aku sudah dipelihara, diberkati, selalu berkecukupan lewat apa? Pekerjaan. Nah, dia diberkati lewat usahanya. Apa pekerjaannya ya? Pekerjaannya apa saja, anak-anak.
Terus saya belum bekerja loh Bu. Anak-anak gitu ya. Saya belum bekerja. Nah, anak-anak bisa diberkati lewat mama papa. Lewat orang tua, keluarga. Nah, anak-anak semuanya pasti diberkati. Tidak ada toh yang nggak bisa makan hari ini. Meskipun corona. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang apa tindakan selanjutnya? Kita sudah diberkati. Tuhan sudah menolong kita. Ya. Nah. Tadi Bu Lydia ingat persembahan apa harus uang tau Bu? Itu ya. Enggak, anak-anak persembahan. Apa yang kalian bisa? Nah, tadi anak-anak sudah memuji memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh itu persembahan secara penyembahan kita kepada Tuhan. Tubuh jiwa roh kita persembahkan kepada Tuhan. Waktu ibadah anak-anak tidak kemana-mana, tidak melencer. Itu memberikan waktu anak-anak untuk persembahan kepada Tuhan. Juga buat anak-anak ini yang punya talenta, bermain musik, latihan sungguh-sungguh. Semuanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan iman, percaya, Tuhan senantiasa sanggup pelihara. Dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati bersyukur, dengan terima kasih kepada Tuhan. Nah, bukan dengan terpaksa. Kalau Bu Lydia, Bu Esther, guru-guru yang lain pernah, ayo anak-anak ayat hafalan. Apakah anak-anak melakukan dengan terpaksa? Aduh, aku sungkan kalau ndak ayat hafalan. Atau ada lagi yang motivasinya begini, aku udah ayat hafalan harus biar dapat hadiah. Apakah gitu? Tidak anak-anak ya. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah. Tapi lakukan dengan hati bersyukur karena apa? Cinta Tuhan. Kita lakukan persembahan kita karena kita mengasihi Tuhan. Persembahan itu berkorban. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, menyelamatkan kita. Semuanya Tuhan berikan buat kita. Mengajarkan kita untuk selalu juga mau berkorban. Sebenarnya tidak seberapa apa yang kita lakukan itu ya. Sebagai rasa syukur, terima kasih, kecil sekali dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, Bu Lydia, saya kan tidak pernah ke gereja karena ada corona. Jadi ibadahnya di rumah. Bagaimana ya tuh? Saya rindu loh memberi persembahan. Kalau gitu gimana? Ayo. Kalau yang ada ini bawa persembahan di gereja setiap hari Minggu. Terus anak-anak yang di rumah mungkin punya kerinduan. Biasanya kalau berangkat ke gereja itu bawa persembahan loh. Sudah dikasih berkat sama mama sama papa. Ini buat persembahan. Terus bagaimana ya? Saya rindu memberi persembahan. Tidak terpaksa loh ya. Saya rindu, saya tulus memberi persembahan kepada Tuhan. Nah, anak-anak bisa lakukan di rumah. Dengan cara apa? Anak-anak punya toh celengan gini. Ayo. Punya celengan. Kalau nggak punya celengan, amplop khusus. Nah, ini khusus ditulis gini. Namanya Grace Lois. Persembahan untuk sekolah minggu. Jadi, anak-anak diberkati setiap hari, masukkan setiap hari. Diberkati lagi, dimasukkan lagi. Dapat uang saku hari raya, dimasukkan lagi. Anak-anak yakin dan percaya kan? Suatu saat kita akan bersama-sama di sini. Beribadah bersama-sama. Nah, waktu beribadah bersama-sama, kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan ini. Anak-anak bisa membawa persembahannya kepada Tuhan. Dibetok celengannya. Nah, celengannya dibuka. Ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur loh ya, enggak terpaksa loh ya. Ini Tuhan, aku mau bawa. Aku mau bawa persembahan. Nah, dengan sukacita.
dengan sungguh-sungguh. Iman, percaya bahwa anak-anak selalu diberkati oleh Tuhan. Bukan gini ya, aku mau memberi persembahan supaya diberkati. No, tidak. Itu motivasi yang salah. Ketika anak-anak membawa persembahan, anak-anak sudah diberkati. Amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini mau ya anak-anak melakukan ini sama dengan melakukan firman Tuhan pagi hari ini. Anak-anak ayat hafalan itu sama dengan memperkatakan firman Tuhan. Jadi jangan berharap aku nggak oleh hadiah loh, sing oleh kae-kae tok. Jadi aku nggak usah ayat hafalan. Aku lo gak oleh hadiah dari Bu Esther. Anak-anak tahu ndak? Tuhan Yesus memperhatikan kita. Jadi sungkan toh kita senantiasa diperhatikan, masa ndak sungguh-sungguh. Tuhan sudah pelihara kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, kita menghafal ayat hafalan. Itu sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Kalau kasih yang tulus itu tidak mengharapkan apa-apa. Diberkati, dikasihi terima kasih, diberi terima kasih, tidak diberi juga terima kasih. Karena hadiah dari Tuhan itu adalah hadiah yang tidak bisa dilihat. Bukan hadiah seperti ini yang akan habis. Nah, hadiahnya itu bersifat kekal. Kekal itu lamanya sampai tidak bisa dihitung ya. Mau lakukan firman Tuhan? Pagi hari ini mengajak kita untuk memberi persembahan dengan tulus, sungguh-sungguh ya, karena kita mengasihi Tuhan, tidak dengan terpaksa, tidak disuruh-suruh. Nah, pagi hari ini tadi firman Tuhan. Anak-anak menghafal ayat hafalannya di dalam Lukas. Nah, ini sama. Markus sama Lukas tadi sama ya kisahnya. Lukas 21 ayat 3. Ayo Kak, buka Kak. Lukas 21 ayat 3. Kalau enggak punya kantong dompet juga bisa. Lupa tadi beli dia. Bunyinya, ini untuk anak-anak yang kecil ya. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu. Nah, untuk yang kelas besar 2 ayat, yang keempat, 3 dan keempat. Kenapa kok Tuhan bilang janda ini lebih besar dari semuanya itu? Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Nah, ini ayat emasnya ya, ayat hafalannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
pakailah hidupku. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah kami mengerti akan arti persembahan yang kami berikan kepada Engkau dengan motivasi yang benar, dengan tulus hati, dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh, dan semuanya itu boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menerima setiap pujian persembahan kami, dan kebenaran firman Allah juga meteraikan dalam hati kami, dalam hati anak-anak kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan lanjutkan acara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Masih tetap dengan anak-anak yang di rumah bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di sini. Bagaimana kabarmu sayang? Ya, baik ya. Tadi dikatakan bukan motivasinya ini loh ya kalau kalian menghafal, tetapi ini bentuk apresiasi guru-guru karena guru-guru cinta anak-anak ya. Guru-guru cinta dengan anak-anak yang rajin menghafal. Padahal menghafal itu anak-anak kecil belum bisa, tapi mereka menirukan mama papa. Nah, ini ada bentuk apresiasi dari guru-guru dan juga anak-anak yang ikut kuis Alkitab ya minggu kemarin oleh Ibu Esther Barus, dan ini adalah yang menghafal ayat, dan masih ada satu lagi kuis yang diperpanjang waktunya sampai tanggal 7. Lagunya ada lagu kuis gerak dan lagu ya. Jangan takut, jangan takut. Kirim videomu, rekam, kirim ke Bu Rini, Bu Esther. Nanti akan diberi apresiasi tanggal 7. Ya, 7 bulan depan ya berarti. Nah, Bu Esther akan umumkan buat yang pemenang mengikuti membacakan Alkitab bersama Papa Mama. Yang pertama ini ada Dias. Mana Dias? Halo Dias. Wow, ini masih kecil tapi tetap menikmati firman Tuhan bersama mama. Ini hadiahnya ya, mengikuti mamanya. Nah, enggak apa-apa, firman Tuhan sudah masuk dalam hati. Nah, yang kemudian yang kedua ini Deren. Halo Deren, ayo dengan hadiah ini minggu-minggu selanjutnya kalau sekolah minggu sudah berjalan dengan lancar, datang berbakti ya. Ini teguran dan sekaligus hadiah buat kamu. Rajin datang berbakti kepada Tuhan. Ini ada hadiah menarik buat kamu ya. Ya, Deren dan Dias bisa ambil di kantor. Kemudian untuk yang CCA, ini Bu Esther Barus ya. Ada 2 hadiah, mereka memberi jawaban. Nah, memberi jawaban dikumpulkan dari kelas besar ya. Pemenang pertama adalah Gilang. Ada Gilang? Halo Gilang. Betul semua ternyata ya, Gilang diundis dan dikoreksi sama Bu Esther. Oh, tim musik ini ya, nanti diambil Gilang ya. Kemudian yang kedua ada Gisel. Wah, ini anak-anak yang berlangganan ya. Gisel, halo, ini ada hadiahmu. Yang kemarin belum diambil ternyata ya. Ada 2 hadiah, bukan karena terpaksa kerjakan, tapi ini juga pengetahuan buat kalian ya, pengetahuan tentang firman Allah. Ambil hadiah ini di kantor Bu Esther, supaya semuanya ini jadi berkat. Ditunggu lagi 2 hadiah dari Bu Rini nanti ya, yang buat jangan takut. Oke, nah untuk minggu depan silakan pertanyaan dari Bu Lydia. Itu saja, kita akan akhiri. Pesan buat anak-anak yang di rumah, tetap jaga kesehatan, rajin berbakti, bantu orang tua, belajar sungguh-sungguh. Ya, kita berdoa, bangkit berdiri, kita tutup dulu. Bapa di surga, terima kasih kami akan akhiri sekolah minggu kami. Kami sudah terima berkat-berkat-Mu yang luar biasa yang ada di gereja maupun yang di rumah. Kami sudah diberkati luar biasa hari-hari ke depannya. Kami lebih lagi bersungguh-sungguh memberikan persembahan kami, baik pujian hati kami dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Berkati guru-guru yang sudah melayani kami. Berkati papa mama yang bekerja. Biar semuanya boleh ada di dalam kemurahan Allah. Boleh ada dalam limpahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah sekolah minggu pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Nah, ya guru-guru lanjut aja ke depan. Kita tutup di dalam doa dengan tim yang ada. Untuk minggu depan pengumuman pujian nanti Kak Jo.
kemudian